Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih banyak untuk kalian yang sampai hari ini masih setia mendengarkan konten-konten saya di channel Fikar Amriza. Masih betah ya mendengarkan saya bercerita, atau istilah anak sekarang mah mendengarkan saya yapping ya tentang dunia desain grafik. Kali ini obrolan kita akan sedikit berbeda dan mungkin agak sensitif karena saya ingin membahas sesuatu yang sedang ramai dan akan menjadi catatan sejarah visual bangsa kita, yaitu logo HUTRI ke-81. Jujur, dari lubuk hati yang paling dalam, sebagai seorang yang suka desain logo, saya pribadi tidak setuju dengan hasil akhir logo yang terpilih sekarang. Mohon maaf sebelumnya. Nggak ada buat Jika opini itu bosenin. memang berbeda dengan pandangan sebagian orang, tapi ini adalah keresahan jujur saya yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya sejak awal proses sayembara ini dibuka, saya sudah menaruh harapan besar pada salah satu kandidat logo yang memiliki bentuk pixel. Menurut saya konsep pixel itu sangat kuat dan modern. Saya bahkan ikut memberikan suara atau melakukan vote untuk logo pixel tersebut, berharap rancangan itulah yang akan mewakili wajah Indonesia di usia ke-81 ini. Namun kenyataannya garis takdir berkata lain. Bukan logo pixel itu yang keluar sebagai pemenangnya. Ya, tak apalah. Keputusannya sudah diambil oleh Kemensetnek dan ADG juga, dan lewat video inilah saya juga memutuskan untuk memaksakan diri berbicara, menyuarakan apa yang menjadi pemikiran dan analisis saya selama ini. Saya bukan cuma asal melayangkan kritik dari luar tanpa tahu apa-apa. Saya benar-benar mengikuti alur pelaksanaan sayembara logo ini dari titik awal. Saya mengamati bagaimana pengumuman pendaftaran peserta pertama kali disebarkan, lalu melihat bagaimana para desainer harus melewati proses kurasi yang ketat, mulai dari pengisian formulir Google Drive yang sudah disediakan panitia. Sebelum logo final ini lahir dan diumumkan publik, saya juga meluangkan waktu untuk membaca dengan meneliti lembar demi lembar aturan serta panduan yang dikeluarkan oleh ADGI atau Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Dan saya harus akui, peraturan yang mereka susun itu sama sekali tidak main-main. Di sana tertulis jelas bagaimana kode etik seorang desainer harus dijaga, hingga aturan teknis yang sangat detail mengenai apa saja hal-hal yang dilarang dalam perancangan, termasuk efek visual yang ditimbulkan dari logo tersebut setelah dirilis. Bagi sebagian orang awam, mungkin sebuah logo negara dianggap sebagai hal yang sederhana. Yang penting bentuknya jadi, ada angkanya, dan selesai gitu aja. Tapi bagi kita yang ngerti, logo ini bukan sekedar gambar musiman untuk spanduk Agustus ya. Logo ini akan tercatat selamanya dalam buku sejarah Indonesia sebagai representasi visual dari identitas bangsa pada tahun ke-81 kemerdekaan kita nanti. Nilai sejarah itulah yang membuat proses ini begitu sakral dan tidak boleh digarap dengan mentalitas asal jadi. Jujur saja, rencana awal saya adalah membuat konten dokumenter yang membahas proses pembuatan logo ini secara runtut sejak hari pertama sayembara dimulai. Saya ingin membagikan setiap tahapannya kepada kalian semua secara detail, tapi sayangnya niat baik itu berulang kali tersandung oleh penyakit yang sangat berbahaya bagi semua kreator dan desainer, yaitu penyakit menunda-nunda pekerjaan. Setiap hari
ada aja alasan untuk yang membuat saya menepis draft video ini. Hingga akhirnya waktu terus berjalan dan logo pemenang sudah terlanjur diumumkan. Namun melihat betapa pentingnya isu ini, saya memutuskan untuk melawan rasa malas itu. Saya paksakan diri saya untuk duduk, menyusun narasi, dan merekam video ini sekarang juga. Walaupun saya tahu hasilnya mungkin tidak akan sempurna yang saya bayangkan di awal. Menghadapi takutan untuk terus konsisten membuat konten setiap hari bukanlah hal yang mudah. Dan di titik inilah saya merasa sangat bersyukur karena kalian semua masih bersedia meluangkan waktu untuk duduk mendengarkan saya mengulas dinamika dunia desain ini. Kedepannya, fokus utama channel ini akan semakin tajam. Saya ingin memprioritaskan untuk selalu mengunggah konten yang memberikan pembaruan atau update seputar perkembangan dunia desain, khususnya yang terjadi di dalam negeri. Kemarin kita sempat membedah bagaimana, bukan membedah sih, sempat juga ada logo 5 Abad Jakarta ya, dan itu juga pengen aku bahas ya. Dan sekarang perhatian saya akan sepenuhnya diarahkan untuk mengikuti isi kepala dan logo-logo yang terbaru yang ada di Indonesia khususnya, dan juga luar negeri ya, juga banyak pastinya. Dan untuk logo HUTRI ke-82, 83, 84, 85 bakal aku bahas terus ya. Itu aja keresahan yang saya ingin bagikan kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.